Shalom adik-adik remaja, selamat sore. Kita bertemu lagi di ibadat remaja hari ini. Dan kabudi aja kita semua siapkan hati untuk kita mulai ibadat kita. Sebelum itu, mari kita siapkan Alkitab. Duduk dan tenang untuk kita mau mulai ibadat remaja kita hari ini. Kita akan berdoa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sahabat kami anak-anak remaja Galet, di sore yang indah ini ya Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan boleh izinkan kami untuk melaksanakan ibadat remaja walaupun secara online. Mari layakkanlah kami ya Tuhan, karena kami sadar bahwa kami adalah orang berdosa. Dan biarlah ibadat remaja ini boleh berjalan dari awal dan nanti akan berakhir dengan baik. Ini doa kami, terima kasih Tuhan. Amin. Oke, mari kita menyanyi lagu Mari Kita Bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Mari kita sama-sama membaca Mazmur dari Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. 1, 2, 3. Mazmur pasal 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kabudi aja kita semua siapkan Alkitab, dan kita akan berdoa. Kita sama-sama menyanyi lagu Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Di waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami, anak-anak remaja Galet, tibalah saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Mari memberkati kami dengan firman-Mu, biarlah firman yang kami dengar dan kami renungkan nanti dapat kami mengerti, dan yang paling penting kami dapat melaksanakannya dalam kehidupan kami hari lepas hari untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Mari berfirmanlah kepada kami, karena kami sudah siap untuk mendengarnya. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Baik adik-adik, Shalom. Selamat sore. Sesuai dengan penyampaian Kak Budi di hari Rabu kemarin, bahwa hari ini pembacaan kita terambil di kitab Kejadian pasal 1 ayat 11 sampai ayat yang ke-12, dilanjutkan ayat 20 sampai ayatnya yang ke-25. Kalau semua sudah dapat, mari kita baca bersama-sama. Di bawah perikop, Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Ayatnya yang ke-11, berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon, buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon yang menghasilkan buah yang berbiji. Lanjut ayat 20 sampai 25. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut. Dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Demikianlah firman Tuhan. Baik adik-adik, kita sudah sama-sama membaca firman Tuhan. Dan untuk tema cerita atau tema renungan kita pada sore hari ini, dunia tumbuhan dan dunia hewan. Oke adik-adik, semua sudah membaca firman tadi. Kalau kita lihat ada dua pembagian, yaitu ayat 11 dan ayat yang ke-12. Kita lihat baik-baik, itu firman berbicara tentang penciptaan apa? Penciptaan tumbuh-tumbuhan. Penciptaan tumbuh-tumbuhan. Di situ ada dibilang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang muda, segala jenis pohon, buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, dan itu semua dilihat Tuhan baik. Kemudian ayat yang ke-20 sampai ayat 25, itu yang kedua, itu berbicara tentang dunia hewan, seperti kicauan burung yang sementara kita dengar ini, berbicara tentang hewan. Di situ dia bilang ada burung yang berterbangan melintasi cakrawala, ada binatang di laut yang besar, makhluk hidup yang bergerak, berkeriapan dalam air, burung yang bersayap, dan Tuhan Allah bilang, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhi air dalam laut, dan hendaklah burung-burung bertambah banyak. Selanjutnya, makhluk hidup, ternak, dan binatang melata, segala jenis binatang liar. Dan semua itu
ada di bumi yang Tuhan ciptakan. Dan Tuhan melihat semuanya itu baik. Yang paling penting adalah penciptaan Tuhan untuk tumbuhan dan hewan itu diakhiri dengan Tuhan bilang, Tuhan melihat semuanya baik. Artinya Tuhan menciptakan tumbuhan, hewan itu semua baik. Sekarang kita lihat adik-adik tentang ciri-ciri hewan. Siapa yang tahu ciri-ciri ayam? Ayam kakinya berapa? Ayam kakinya 2 pasti ya, anak remaja tahu. Hewan ayam kakinya 2, anjing kakinya 4, dan seterusnya. Hewan yang Tuhan ciptakan tuh punya keunikan masing-masing. Ada yang kayak manusia, orang utan. Ada yang besar sekali, gajah atau dinosaurus, atau mungkin hewan-hewan yang lain. Atau ada yang kecil sekali seperti serangga. Itu adalah ciptaan Tuhan yang mulia. Begitu juga dengan tumbuhan. Kita lihat tumbuhan itu ciri-cirinya, kalau pohon ada batangnya, ada rantingnya, ada daunnya. Itu semua diciptakan Tuhan baik, dan pohon itu banyak sekali bervariasi. Siapa yang tahu pohon yang terkenal untuk ketukupang kalau di bulan November Desember warnanya orange? Pohon apa? Ya, pohon sepe. Dan itu diciptakan oleh Tuhan dan semua itu baik. Hewan dan tumbuhan adik-adik semua berkembang biak dengan caranya masing-masing. Kalau di rumah ada ayam, pasti ayamnya bertelur. Setelah itu telurnya menetas menjadi anak ayam, menjadi ayam tenak orang bilang, ayam yang masih sedang, dan menjadi ayam dewasa. Kemudian bertelur lagi. Demikian sampai berkembang biak. Seperti suara ayam barusan. Kemudian kalau tumbuhan mungkin yang pertama dari benihnya atau bibitnya. Setelah itu jadi anakannya. Setelah itu anakannya jadi tanaman kecil, tanaman sedang, tumbuhan kecil, tumbuhan sedang, sampai tumbuhan besar. Bahkan bisa menjadi pohon yang besar. Itu semua ada maksud Tuhan. Kalau pohon ada di dekat rumah kita supaya rumah menjadi sejuk, rumah menjadi lebih asri, terus oksigennya kita bisa hirup. Kalau hewan ada di rumah kita, mungkin kalau anjing mungkin malam-malam dia bisa jaga supaya jangan ada pencuri yang masuk. Atau mungkin ayam, mungkin pagi-pagi dia bisa berkokok untuk kita bangun. Begitu juga burung-burung yang berkicau. Jadi semua itu ada maksud Tuhan untuk hewan dan tumbuhan itu ada di sekitar kita. Kemudian bagaimana peran kita sebagai manusia untuk menjaga dan merawat hewan atau tumbuhan? Persoalannya sederhana. Kalau hewan kita kasih makan, kita jaga, ketika dia sakit kita obati. Atau mungkin tumbuhan kita siram, kita kasih pupuk. Kalau ada ranting-ranting yang tidak baik kita bersihkan, biarlah dia bisa tumbuh dengan baik, bisa bertumbuh dengan besar, kita kasih pupuk dan sebagainya. Itu cara-cara kita merawat hewan dan tumbuhan. Siapa yang sudah sering siram bunga di rumah atau kasih makan hewan di rumah? Nah, kalau sudah seperti itu baik. Tetapi ada juga bahwa hewan dan tumbuhan itu bisa terhambat hidupnya. Yaitu ketika hewan atau tumbuhan di rumah, contoh kayak hewan ya, kita tidak kasih makan, kita tidak kasih minum, dia akan kurus, akan sakit, bahkan bisa mati. Begitu juga dengan tanaman. Mungkin kita tidak siram, kita tidak kasih pupuk, atau kita taruh di tempat yang sangat panas sekali, maka dia bisa mati. Jadi pertumbuhan hewan itu baik dan tidaknya, pertumbuhan atau tanaman itu baik atau tidaknya tergantung kita yang memelihara. Berarti peran manusia atau peran kita sangat penting agar hewan atau tumbuhan itu bisa terus hidup. Kita sebagai anak-anak remaja, secara fisik kita sudah lebih kuat dibanding dengan adik-adik yang kecil.
kita punya peran di rumah itu harus baik dalam hubungan dengan hewan dan tumbuh-tumbuhan. Jadi kalau hewan peliharaan di rumah, kita tidak boleh lupa kasih makan atau tidak boleh lupa kasih minum. Atau kalau tanaman juga seperti itu, kita tidak boleh lupa siram dan sebagainya. Kita punya peran yang sangat penting. Atau mungkin ketika kita sudah besar, adik-adik sudah besar, sudah punya pekerjaan yang baik, mungkin ada dapat pekerjaan-pekerjaan yang mungkin akan mengakibatkan hewan atau tanaman itu bisa terancam hidupnya, itu kita mesti pikir-pikir. Manusia punya hikmat untuk menjaga semua itu dengan baik. Adik-adik remaja terus belajar, terus mencari ilmu agar bagaimana cara menjaga hewan dan tumbuhan yang bijaksana. Jadi hari ini kita belajar bahwa Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan, Tuhan menciptakan hewan yang banyak sekali variasinya. Kita mensyukuri itu dan kita juga perlu untuk menjaga dan memeliharanya dengan baik. Karena apa? Kita sama-sama diciptakan oleh Tuhan. Semua itu diciptakan oleh Tuhan untuk kita bersama. Untuk itu mari kita jaga sehingga hewan dan tumbuh-tumbuhan itu dapat hidup berdampingan dengan kita dengan baik. Terima kasih. Di akhir cerita ini, Kak Budi kasih tugas untuk adik-adik. Kita sekarang sudah mulai musim hujan dan beberapa hari ke depan ini dalam masa liburan, Kak Budi kasih tugas ke adik-adik untuk semua tanam tanaman. Bisa tanam bunga, bisa tanam pohon, bisa di dalam pot atau di pekarangan. Setelah itu foto dan kirim ke grup remaja Pargalet. Oke, Kak Budi tunggu tugas-tugasnya. Terima kasih. Kita sama-sama memberikan persembahan dan kita menyanyi lagu Betapa Kita Tidak Bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Mari kita sama-sama berdoa syafaat kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami di surga, sahabat anak-anak remaja, kami mengucap syukur kepadamu karena Tuhan boleh memberkati kami hingga saat ini. Kami datang kepadamu, kami mengucap syukur buat ibadat remaja sore hari ini yang dapat kami selenggarakan. Kami boleh belajar bagaimana kami sebagai anak-anak remaja bijak menjaga hewan dan menjaga tumbuh-tumbuhan sebagaimana kami dijaga dengan baik oleh-Mu ya Tuhan. Ajarlah kami dan berikanlah hikmat kepada kami untuk kami bisa menjalankan tugas mulia itu ya Tuhan. Kami menyerahkan untuk kehidupan kami sebagai anak-anak remaja. Tuhan tolong kami, karena terkadang kami digoda dengan pergaulan, baik dengan teman maupun pergaulan dengan teknologi-teknologi baru. Kami mohon biarlah dengan hikmat Tuhan kami boleh akrab dan kami boleh mengambil hal-hal positif dari semuanya itu. Kami juga menyerahkan buat orang tua kami dengan pekerjaan mereka masing-masing. Tuhan memberkati mereka. Biarlah apa yang mereka kerjakan boleh mendapatkan berkat untuk kehidupan kami. Memberkati juga pelayanan di Gereja Galet Kelapa 5. Biarlah semua pelayanan dapat berjalan dengan baik. Khususnya pelayanan di PAR
Kami mohon, biarlah Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberkati setiap pelayanan, baik kami sebagai anak-anak maupun pelayan PAR, biarlah semua dapat berperan dengan sebaik-baiknya. Kami juga menyerahkan kondisi COVID-19 yang masih ada di sekitar kami, dalam penanganan yang dijalankan oleh pemerintah. Tuhan memberkati, biarlah semua dapat dijalankan dengan baik. Dan kami sebagai masyarakat, biarlah kami diajarkan untuk tetap taat dengan protokol kesehatan. Kami mohon juga ya Tuhan, biarlah pada saatnya COVID-19 ini segera berhenti. Ini doa syafaat kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Untuk menutup ibadat remaja kita pada sore hari ini, mari kita menyanyi lagu El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Baik, mari kita tutup ibadat remaja kita hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, buat ibadat remaja di sore hari ini dapat berjalan dengan baik dari awal dan hingga mau berakhir ini dengan baik ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dan kami mohon biarlah ibadat-ibadat remaja selanjutnya, baik yang diselenggarakan secara offline di gereja maupun yang dijalankan secara online, semua dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Amin. Demikian ibadat remaja kita hari ini adik-adik. Sampai jumpa di ibadat remaja minggu depan. Shalom.